Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa dengan saya di sekolah online. Karena sekolah bisa di mana aja. Kali ini kita akan coba buat form pendaftaran menggunakan Bootstrap. Jadi, apa sih Bootstrap itu? Kalau teman-teman buka websitenya di getbootstrap.com, maka di sini ada penjelasan singkat ya tentang Bootstrap. Jadi bisa dikatakan Bootstrap itu adalah membangun sebuah web dengan cepat dan responsif. Jadi ketika teman-teman ingin buat sebuah website ya di mana website kalian bisa diakses di desktop, di mobile ataupun di tablet ya. Dengan memanfaatkan Bootstrap akan sangat membantu dalam pengembangannya. Gitu ya, tentunya dengan tampilan yang responsif. Oke, Bootstrap juga merupakan sebuah framework yang populer, gitu ya, yang populer di dunia, sehingga forum daripada Bootstrap ini banyak. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, ada dokumentasi dari Bootstrap sendiri, dan ini lengkap banget ya. Kalian bisa lihat-lihat ini dari customize-nya, ini dari pengaturan layout, gitu ya, ini content, dan lain-lain ya, form, komponen, gitu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan atau tinggal lihat aja dokumentasi untuk kira-kira misalkan teman-teman mau buat apa nih? Oh, buat form, lihatnya dokumentasi yang form ini. Gitu ya. Atau mau buat akordion, gitu ya, bisa lihat di komponen. Seperti itu. Jadi Bootstrap ini sangat membantu kalian dalam membuat sebuah website. Oke, jadi gimana sih caranya kita membuat website dengan Bootstrap? Kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya sudah menyiapkan sebuah tampilan. Di sini adalah tampilan form tambah anggota. Di mana form ini adalah merupakan form dari sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun. Hanya di sini saya akan membuat atau mencontohkan gimana caranya membuat form untuk menambah anggota dengan Bootstrap. Baik, langsung aja kita coba. Teman-teman bisa langsung menuju ke website Bootstrap ya. Kemudian di sini kita akan menggunakan layout dari Bootstrap. Kita klik di sini, kemudian cari starter template. Di sini kita bisa copy ya. Kemudian kita akan paste di editor kita ya. Oke, di sini saya pakai Sublime ya, teman-teman boleh pakai apa aja untuk text editornya. Kenapa? Karena untuk Bootstrap sendiri ya, ini basisnya HTML ya. Jadi HTML dan JavaScript. Jadi teman-teman nggak perlu adanya web service untuk menjalankan Bootstrap sendiri. Kayak gitu ya. Karena filenya pun bisa kita simpan menggunakan extension.html. Jadi kita buat dulu filenya di sini. Saya akan buat namanya form Bootstrap ya. Atau form daftar ya. Daftar. Nah, ini menggunakan Bootstrap. Kita kasih extensionnya HTML ya. Save. Oke. Nah, setelah kita save, ini yang tadi kita copy, kita paste aja di sini. Nah ya, di sini terlihat kan ya, ini filenya HTML ya, kayak gitu ya. Kemudian sudah ada metanya ya, ini sudah otomatis ya, ini juga ada CDN-nya. Nah teman-teman kalau lihat di sini ya, Bootstrap itu sebenarnya CSS ya, cuma dikemas makanya menjadi sebuah framework. Nah kita menggunakan CDN. Nah kalau untuk CDN ini adalah filenya berada di Bootstrap itu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi untuk mengakses file ini harus menggunakan internet.
Nah, kalau teman-teman nggak punya internet nih, mau diakses secara online, bisa. Bootstrap juga menyediakan file offline-nya. Gitu. Nanti teman-teman bisa cari aja di halaman di sini ya, di halaman Get Bootstrap-nya. Nah, ini ada caranya ketika teman-teman mau menggunakan secara offline, kayak gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi ke sini. Nah, ketika teman-teman sudah mengcopy sebuah file Bootstrap, ya, atau starter template dari Bootstrap itu sendiri, ya, kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Ini kita save ya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini ya, hasilnya jadi Hello World. Seperti itu. Sekarang kita akan coba dari halaman Hello World ini, kita ubah menjadi form tambah anggota yang sesuai ada di Figma, di tampilan Figma ini. Oke, caranya gimana? Pertama mungkin kita atur dulu ya. Di sini title-nya kita ganti menjadi form tambah anggota. Form tambah anggota. Oke, kemudian di halaman sini di tag body ya, untuk judulnya kita hapus aja ya. Oke, judulnya kita hapus. Kemudian ini pilih aja salah satu ya. Untuk JavaScript-nya boleh yang atas, boleh yang bawah gitu ya. Karena ini option 2-nya kita hapus aja ya. Hapus. Nah, jadi seperti ini. Oke, lanjut. Ini juga kita hapus. Lanjut kita buat kontainer dulu. Kenapa di sini saya buat kontainer? Jadi kontainer itu lebih kepada layout dasar dari Bootstrap. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan Bootstrap, ya perlu adanya wadah untuk menaungi, karena kan kita di Bootstrap itu ada yang namanya grid. Grid itu untuk pengaturan panjang daripada kolom yang ada di Bootstrap. Makanya kita perlu yang namanya container. Oke, teman-teman bisa buat section. Nah, sectionnya ini kita kasih kelasnya container ya. Container. Oke, seperti ini cukup. Kemudian kita kasih judulnya dulu ya. Judulnya dulu, sorry, A2. Judulnya form. Ini ya, sesuai di sini ya. Form tambah anggota. Oke. Form tambah anggota. Seperti ini. Nah, kemudian kita save dulu, coba kita lihat ya tampilannya seperti apa. Ke browser, refresh. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ya, kontainer ya, karena kita sudah pakai kontainer, jadi dia lebih masuk ke dalam nih. Nah, artinya ini kontainernya sudah aktif. Nah, sekarang gimana caranya supaya ini kita pindahkan ke tengah? Oke, teman-teman bisa ke sini lagi ya, ke halaman sini ya, ke text editornya, kemudian kita tambahkan div baru, kemudian kita kasih kelasnya yaitu do justify content center. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih kolomnya ya, karena tadi kan kita sudah buat sectionnya, jadi kita buat kolomnya. Seberapa panjang sih kolom yang akan kita buat gitu ya. Kita tambahkan di, kemudian ini kolomnya, kalau misalkan di Bootstrap itu ya kolomnya itu maksimal 12 ya. Jadi di sini kita kasih col 12.
kemudian kita kasih yang small-nya kalau misalkan diakses menggunakan mobile ya. Kalau small 6 seperti ini. Oke. Kemudian ini kita pindahkan ke bawah. Nah, di sini ya. Lanjut. Untuk H2-nya kita setting ke tengah gitu ya. Karena kalau kita lihat dulu di sini ya, kita set. Nah, ini sudah di tengah ya, tapi belum di tengah-tengah gitu ya. Makanya kita pakai text center lagi ya di sini. H2 plus text center. Oke. Kita save, kita refresh. Nah, oke, berhasil di tengah-tengah. Sekarang saatnya kita buat formnya nih. Nah, langsung aja ke dokumentasi Bootstrap. Kemudian teman-teman bisa cari namanya form ya. Oke, ini ada macam-macam bentuknya nih ya. Seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa cari aja mau model yang seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat nih. Di sini kita lihat formnya horizontal. Jadi kita searchingnya gini aja deh. Horizontal. Horizontal form. Nah, ini ya. Horizontal form. Oke, kita cari tampilannya ini bukan. Ini bukan ya. Label sama inputnya. Nah, seperti ini nih. Ya. Labelnya di sebelah kiri ya, input teksnya itu di sebelah kanan. Nah, jadi kalau sudah dapat kita copy aja, langsung kita letakkan di bawah H2. Nah, kita paste di sini. Oke. Ini kita rapihkan ya terlebih dahulu. Oke, sampai sini. Nah, kita rapihkan seperti ini. Oke, sekarang kita save dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi ya, seperti ini. Oke. Coba ini kita kasih jarak dulu nih. Dari form tambah anggota ke form yang kita buat ada di sini. Kita tambahkan di sini ya. Margin bottom 3. Nah, ini margin bottom MB3 ini adalah margin bottom 3. Jadi teman-teman gak usah lagi nih buat CSS-nya gitu ya. Tapi kalau pakai Bootstrap tinggal tulis aja yang ada di sini. Oke, kita refresh. Nah, turunkan ya. Oke, lanjut. Kita buat name. Maka teman-teman di sini sebelumnya kita atur dulu ya formnya ya. Biasanya kalau form itu ada apa sih atributnya? Ada name ya. Ada name. Name ini misalkan untuk pengenal ya atau identifikasi bahwa form ini namanya apa. Nah, kita cari aja atau kita tulis tambah anggota. Kemudian actionnya. Action. Nah, actionnya ini karena kita hanya buat form dulu sementara, kita kosongkan aja ya, kita pakai pagar ya. Nanti kalau misalkan kita sudah bermain dengan PHP-nya, baru kita isikan action yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian metodenya juga boleh dikosongkan atau kita tulis aja pakai post. Sini. Lanjut ke bawah sini. Nah, untuk kelas ini ya, row ini memungkinkan kita formnya itu ada di sebelah kiri ya. Gitu ya. Jadi sebaris. Nah, ini row. Kayak gitu ya. Kalau untuk MB3 ini yang tadi saya jelaskan bahwa ini adalah margin bottom 3. Gitu. Jadi antar form ya, atau antar input ini akan ada spasinya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan ada spasinya. Kayak gitu. Oke, lanjut di label. Di label ini kita ganti name aja.
Kemudian ini oke, kita biarkan. Kemudian di email ini kita ganti name. Nah, di sini ya, untuk input type-nya, name itu biasanya menggunakan angka. Jadi hanya bilangan angka aja yang boleh diinputkan. Makanya ini kita ganti menjadi number. Kemudian di kelasnya oke, form control. Nah, ID-nya ini kita ganti name. Kemudian kita tambahkan name-nya ya. Name sama dengan name. Nah, seperti ini. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ada apa? Nama. Nama, maka di sini kita ganti nama. Ini nama. Ini input tab-nya kalau nama pakai teks. Ini ganti nama dan kita kasih name sebagai nama. Oke, ini untuk variabel nantinya ketika teman-teman ingin mensubmit data yang ada di form ini. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, ini udah nama. Ini kan radio button ya. Tapi kita belum butuh radio button nih. Kita butuh apa nih? Masih teks ya. Atau input. Nah, inputannya ada 2 untuk email dan telepon. Maka di sini kita bisa copy aja nih, teman-teman bisa lihat dari sini ya. Ini strukturnya ya. Nah, dari sini sampai sini nih. Maka ini adalah satu inputan. Gitu ya. Kalau kita butuh 2 inputan, maka ini sampai sini ya. Kita copy di sini. Kita paste. Oke. Berarti ini sudah name, sudah nama, lanjut ke email. Email. Kemudian ini input tab-nya email ya. Nah, ini juga sama, ini email. Name-nya email. Lanjut yang terakhir ini telepon ya, sesuai yang di sini ya. Telepon. Telepon. Lalu ini telepon. Kemudian telepon pakai apa? Nah, kita pakai number aja supaya yang diinputkannya nanti hanya angka ya. Di sini kita ganti number, ini kita ganti telepon, lalu ini juga telepon. Oke, seperti ini. Sekarang kita save dulu, kita refresh ya. Nah, jadi kan ya, sudah ada 4 nih. Name, nama, email, dan telepon. Selanjutnya kita akan masukkan alamat. Nah, untuk alamat ini kita pakainya text area. Gitu, coba kita lihat di sini. Text area. Nah, text area pakai apa sih? Text area. Nah, seperti ini ya. Text area tetap ya. Pakainya text area seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung copy aja, sesuaikan dengan inputan yang sebelumnya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kita punya ini telepon, kita copy ya. Kita copy, kemudian di sini kita ganti jadi alamat. Ini ganti jadi alamat. Nah, untuk inputannya ya, ini kita nggak pakai form input, tapi kita lebih pakai text area, gitu ya. Jadi di sini teman-teman ganti ini jadi text area. Nah, seperti ini. Pakai text area. Nah, kemudian kalau sudah diganti text area, lanjut
kita ini tipenya kita hapus ya, karena kita kan pakai text area, nggak perlu pakai tipe. Kemudian kelasnya form control, oke. ID-nya diganti alamat, name-nya diganti alamat. Oke, kemudian kita kasih row-nya deh. Kasih rows-nya, ini 3 aja cukup. Nah, untuk text area kita kasih penutupnya ya. Oke, seperti ini. Coba kita save, kita refresh di sini. Nah, jadi kan, tadi kita panjangnya 3 ya. Jadi di sini tampilannya ada 3 baris. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah alamat kita buat apa? Buat tanggal lahir. Nah, kalau buat tanggal lahir pakai apa nih? Tetap ya, tetap sama pakai inputan. Nah, jadi kita lihat di sini, ini kan text area. Kita lihat yang inputan. Nah, ini ya. Maka kita ambil dari sini. Dari sini sampai sini. Oke, kita copy. Kemudian, nah, di sini ya kita paste. Kalian jangan sampai terbalik ya copy paste-nya. Kenapa? Karena kalau div-nya itu salah, nanti akan acak-acakan. Gitu ya. Jadi makanya sebelumnya di sini kita sudah rapihkan dulu nih. Jadi ketahuan, oh ini kan ada garisnya ya. Oh berarti ini satu blok inputan. Gitu. Berarti dari sini sampai sini satu blok lagi. Dari sini sampai sini satu blok lagi. Seperti itu. Oke, ini kita ganti menjadi tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Kemudian ini. Nah, untuk tanggal lahir tab-nya kita kasih date. Kemudian ini kita ganti tanggal lahir. Ini juga sama. Oke, sudah. Kita save. Coba kita refresh. Nah, jadi ya. Ini kan tadi kita pakai tab-nya itu date. Nah, jadi dia otomatis nih. Ada kalendernya. Atau buat milih tanggal berapa. Kayak gitu ya. Balik lagi sini, sekarang kita buat apa? Buat gender ya. Gender ini pakai radio button. Oke. Kita ke sini. Nah, ini udah ada nih radio button ya. Tapi kita nggak perlu file set ya dan legend. Jadi mungkin kita copy aja dari yang atas nih. Biar apa sih? Biar sama ya. Dalam satu tampilan itu jadinya sama. Nah, maka kita paste di sini. Oke. Nah, yang kita ambil nanti ininya nih, inputannya aja. Nah, jadi ini kita rapikan dulu. Ini kita rapikan jadi gender ya, atau jenis kelamin. Nah, ini kita rapikan, ini gender. Kemudian di sini ya, ini inputannya nggak kita pakai ya. Kenapa? Karena kita pakainya yang radio buttonnya. Gitu. Jadi ini kita coba hapus dulu. Nah, lalu kita lihat di sini nih. Nah, ini ya, form check ini ya. Maka dari form check sampai sini ya. Oke, ini kita copy. Atau yang ini aja nih. Kalau ini kan ada ceknya ya, ini nggak usah. Kita yang kedua aja nih, second radio. Nah, dari sini sampai sini. Oke. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk radio button ini input class-nya form check input. Kemudian tab-nya radio. Kalau ini untuk CSS-nya ya. Kalau ini untuk tipenya itu radio button. Maka ini
name-nya kita ganti jadi gender. ID-nya juga kita ganti jadi gender. Kemudian value-nya ini jadi laki-laki. Seperti ini. Nah, di sini di labelnya ya, ini kita ganti jadi laki-laki. Oke, seperti ini. Ini kita rapikan aja ya. Jadi satu baris. Kemudian ini for-nya kita ganti jadi gender. Oke. Nah, ini dia. Kita coba save dulu, kita lihat hasilnya. Nah, tambahkan laki-laki ya. Jadi kalau penjelasan untuk radio button ya, kalau misalkan teman-teman tambahin di sini ya, cek, maka akan ada tampilan aktif, cek aktif seperti ini ya. Kalau ini sepertinya aktif atau dipilih gitu. Tapi kalau misalkan ceknya dihapus ya, seperti yang punya kita di sini ya, nggak ada ceknya, maka ini tidak terpilih kayak gitu ya, sama seperti yang laki-laki di sini. Nah, kemudian kalau mau disable radio buttonnya, tambahkan atribut disable seperti itu. Oke, karena kita nggak butuh itu, jadi kita ini hapus aja ya. Teman-teman bisa hapus dari file save sampai sini ya. Kemudian di sini ya baru ada laki-laki nih, kita tambahin untuk yang perempuannya. Nah, teman-teman bisa copy lagi dari yang cek ini, form cek. Kita buat untuk perempuannya. Ini tetap radio, ini tetap gender, kemudian value-nya yang kita ganti jadi perempuan. Nah, ini kita ganti jadi perempuan. Oke, seperti ini. Kita coba save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa pilih gendernya mau laki-laki atau perempuan. Lanjut, kita ke Figma. Oke, yang terakhir kita akan coba buat form jurusan. Untuk form jurusan ini kita pakainya select box ya. Jadi teman-teman balik lagi ke sini ya. Ini karena kita nggak butuh, kita hapus aja ya. Ini ya. Kelihatan ya dari garis merah. Nah, penutupnya di sini kita hapus. Kemudian kita buat satu lagi yang namanya select box. Gitu ya. Kita ke atas aja deh, copy dari mana ya? Dari sini. Oke, boleh nih dari sini. Dari yang tanggal lahir kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Ini ya. Ini kita ganti menjadi jurusan. Lalu ini juga kita ganti jadi jurusan. Nah, untuk input tab-nya ini kita nggak butuh ya, karena kita pakainya select. Gitu ya. Jadi ini kita hapus aja. Kemudian teman-teman bisa cari lagi nih di sini. Select box itu pakai apa ya? Select. Oke. Nah, ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Ya. Kan ada tampilannya. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah ketik lagi, cukup di copy aja langsung. Balik lagi ke sini, kita paste. Nah, ini kita rapikan dulu. Oke, cukup. Lalu untuk kelasnya, oke. Labelnya juga nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Lalu kita tambahkan untuk ID dan name-nya. Jurusan, kemudian name-nya juga jurusan. Lanjut, kita atur option-nya. Nah, kalau option ini ya, misalkan teman-teman pilih selected, nah ini otomatis akan terpilih gitu ya. Jadi ini kita hapus aja, kita nggak butuh ya. Nanti kita akan melakukan
pilihan sendiri. Jadi ini dihapus. Kemudian, nah kita menyisakan 3 pilihan nih, sesuai ya dengan yang kita mau ya. Ada 3 pilihan di sini untuk jurusan. Apa aja? Pertama kita buat di sini value-nya TI. Lalu setelah itu value-nya SI. Dan value yang ketiga adalah BD ya. Nah, ini teknik informatika. Lalu yang kedua sistem informasi. Dan yang ketiga adalah bisnis digital. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Coba kita lihat, kita save, kita refresh di sini. Nah, berhasil ya. Oke, sudah jadi. Kita mau pilih TI, SI, atau bisnis digital. Nah, lanjut kita atur ya. Atur tombolnya ya. Tombolnya seperti ini ya. Bacanya create ya. Maka di sini kita butuh buat tombol. Nah, ini kita nggak usah pakai button, tapi kita pakai inputan button aja ya, atau submit. Nah, jadi teman-teman buat di sini sebuah inputan baru. Tab-nya itu adalah submit. Nah, kemudian kita kasih kelasnya ya. Kita kasih kelas dari Bootstrap yaitu BTN sukses. Nah, ini apa sih? Kalau ini ya adalah kelas dari Bootstrap untuk button. Jadi kalau teman-teman lihat di dokumentasinya ya, teman-teman misalkan cari button. Nah, ini ya. Kelas BTN primary. Nah, warna primary itu biru. Kalau kita kan maunya warna hijau, pakainya yang sukses. Nah, ini ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ganti warnanya misalkan jadi biru, ini ganti primary. Kalau mau ganti merah jadi danger. Kalau kuning jadi warning. Seperti itu ya. Jadi udah ada nih. Tinggal lihat aja ya. Di dokumentasinya maunya warna apa. Nah, tinggal diganti. Oke, lanjut. Setelah type sudah, kelas juga sudah, kita masukkan ID-nya. ID-nya submit. Kemudian name-nya juga submit. Lalu value-nya. Value-nya kita ganti jadi create. Oke, seperti ini kita save. Kita refresh lagi di browsernya. Nah, berubah kan ya? Sekarang gimana kalau kita ubah nih? Ini kan di sebelah kiri ya. Kalau di tampilan kita sebelah kanan. Nah, gimana caranya supaya ini ada di sebelah kanan? Kita tambahkan di sini. Tambahkan div lagi ya. Div. Kita tambahkan online-nya right. Oke, ini kita masukkan ke dalam. Kita save. Kita refresh. Nah, berhasil ya. Oke, jadi seperti inilah caranya kita buat form tambah anggota menggunakan Bootstrap. Mudah kan ya? Tidak perlu kalian buat CSS-nya ya, tapi sudah otomatis seperti itu ya. Karena apa? Karena kita menggunakan framework Bootstrap. Nah, jadi framework ini membantu sekali kita membuat form anggota yang ada di sini. Gitu ya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita ya, mudah-mudahan teman-teman bisa lancar membuatnya ya. Kalau misalkan bingung, coba baca-baca lagi di dokumentasi yang ada di getbootstrap.com. Nah, ini akan membantu sekali teman-teman dalam membuat sebuah form atau halaman website
lain. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.